warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian dari talkhis atau ringkasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim hafizahullahu taala dalam kajian dan daurah syariah yang ketujuh yang diselenggarakan di Solo oleh Mahat Al-Imam Bukhari, menghadirkan dua narasumber dari ulama di antara ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan beliau adalah Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala dan Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala. Dua syekh dan ahli ilmu ini alhamdulillah hadir ke tengah-tengah kita dalam memberikan faedah ilmu yang bermanfaat, dan pembahasan selama masa daurah ini adalah merupakan kajian dari dua kitab yang ditulis oleh masing-masing fadilat syekh. Yang pertama adalah pembahasan dari kitab Sittud Durar, yaitu berkaitan dengan manhaj dan usul manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang kedua terkait dengan penjelasan manhaj Ahlussunnah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Daurah telah diselenggarakan pertama di kesempatan kemarin, dan insyaallah akan diselenggarakan yang kedua di pagi ini. Dan untuk ringkasan daurah yang sudah disampaikan dari muqaddimah, insyaallah akan kita simak bersama, dan mudah-mudahan faidah ini bermanfaat buat kita dan seluruh penuntut ilmu, dan secara khusus pemirsa dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak bersama ya ringkasan dari daurah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim hafizahullahu taala, dan kepada beliau falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Raja TV dan Radio Raja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan banyak kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam sesi ringkasan daurah syariah yang ketujuh yang diadakan di kota Solo oleh Ma'had Imam Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan kepada para pengurus pondok Imam Bukhari yang mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama kita masih alhamdulillah berkesempatan untuk mengunjungi kita dan bisa memberikan faedah kepada para ustadz kita, para da'i kita, yang tentu ini merupakan bekal yang sangat bermanfaat untuk disampaikan kepada para ikhwah kepada para ikhwah supaya tentu saja menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal kebaikan di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Dengan disampaikan tadi bahwa kemarin pembukaan daurah ya dari kedua syekh hafizahumullah taala, yaitu Syekh Dr. Al-Ustaz Dr. Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala, kemudian Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah taala. Setelah selesai salat asar, ya secara ringkas kedua syekh ini memberikan apresiasi dan pujian tentang pelaksanaan daurah ini, juga menyebutkan bahwa mereka berdua sangat bersemangat untuk menyampaikan daurah di Indonesia karena mereka berdua melihat para ustadz dan para da'i yang hadir begitu bersemangat untuk mengambil faedah. Sehingga bahkan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala sendiri menjelaskan, beliau sampai meninggalkan kegiatan-kegiatan lain, kegiatan-kegiatan dakwah yang lain untuk mengutamakan daurah ini. Bahkan beliau mengatakan kegiatan lain beliau semua hentikan sementara hanya khusus untuk bisa menghadiri daurah
yang diadakan di Kota Solo ini, yang tentu ini merupakan ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kemudian kita berterima kasih kepada mereka berdua yang telah menyempatkan waktu untuk kebaikan bagi kita dalam mengambil manfaat ilmu dari mereka berdua, hafizahumullahu taala. Kemudian di kajian atau di pembahasan daurah yang pertama ya, yang dikaji adalah kitab Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala, yaitu Bayanu Manhaji Ahli Sunnati fil Amri bil Ma'rufi wan Nahyi Anil Munkar, penjelasan manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ini tentu merupakan pembahasan yang sangat penting sekali ya, dan asalnya ini merupakan salah satu pembahasan dari kitab besar yang ditulis oleh Syekh sendiri, Sabilur Rasyad fi Takriri Masail al-I'tiqad, ya, jalan yang lurus dalam menetapkan masalah-masalah akidah, masalah-masalah yang berhubungan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengambil pembahasan yang berhubungan dengan metode Ahlus Sunnah dalam amar ma'ruf nahi munkar ini, karena ya tentu mengingat waktu daurah yang hanya beberapa hari, tentu tidak bisa dibahas secara lengkap kitab besar tersebut. Yang jelas dalam hal amar ma'ruf nahi munkar, kita tahu ini perkara yang sangat penting di dalam Islam, dan tentu Islam yang agama yang sempurna dan lengkap ini telah menjelaskan kaidah-kaidahnya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena ini penting dan berhubungan dengan kegiatan dakwah kita, ya, berhubungan dengan bagaimana amar ma'ruf nahi munkar ketika kita menghadapi misalnya hal-hal yang perlu kita nasihati dari pemerintah atau dari kaum muslimin secara umum. Maka kaidah-kaidah atau pemahaman yang benar dalam masalah ini tentu perlu dijelaskan. Secara umum, ya, dalam pembukaan kajian ini Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala menyebutkan tentang dua kelompok yang menyimpang dalam masalah menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Pertama tentu saja kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij, pemberontak, ya, orang-orang yang mengkafirkan pemerintah atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang mereka anggap itu bagian dari jihad atau amar ma'ruf nahi munkar, yang tentu Islam sangat berlepas diri dari perbuatan mereka. Ya, kelompok Khawarij ini, ya, menurut pendapat yang terkuat mereka tetap kaum muslimin, tidak dikafirkan oleh para ulama menurut pendapat yang terkuat, ya, karena mereka mentakwil dalam hal ini. Cuman mereka bersikap berlebih-lebihan, gulu, ya, mengatasnamakan agama untuk apa yang mereka namakan mengingkari kemungkaran, padahal justru yang mereka lakukan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Oleh karena itu dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW menyebutkan celaan kepada mereka seperti sabda beliau, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana anak panah yang meleset atau menembus busurnya, menembus sasarannya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan mereka yaqra'unal Qur'ana la yujawizu tarakiyahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokan atau kerongkongan mereka, yakni tidak menyentuh, tidak mempengaruhi hati mereka. Inilah orang-orang yang berlebihan, ekstrim dalam masalah memahami dan menerapkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ada kelompok lain juga yang tahawanu, ya, meremehkan amar ma'ruf nahi munkar, sama sekali tidak menegakkannya, sama sekali tidak melakukannya, membiarkan kemungkaran terjadi, tidak berusaha untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Maka tentu saja Ahlus Sunnah senantiasa wasat, ya, orang-orang yang selalu bersikap moderat di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Merekalah yang menempatkan permasalahan ini sesuai dengan porsinya, yaitu beramar ma'ruf dengan benar, ya, nahi mungkar, mengingkari kemungkaran dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Di sini kemudian pembahasan dari kitab Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala dibawakan pembahasan yang pertama tentang makna
al-ma'ruf dan munkar secara bahasa Arab dan secara pengertian dalam syariat. Ya, ringkasnya al-ma'ruf ya dalam bahasa kita bahkan sudah dikenal. Ma'ruf artinya sesuatu yang dikenal. Ma'ruf diambil dari bahasa Arab itu dari dua makna. Kata-kata ma'ruf diambil dari kata-kata arafa. Salah satu maknanya adalah makna yang pertama, tatabu syai' muttasilan ba'duhu bi ba'd. Ya. Tatabu syai', sesuatu yang datang berturut-turut, bersambung satu sama lain. Makna yang kedua, as-sukun wa tuma'ninah, ketenangan dan kedamaian. Ya, itu makna yang kedua. Seseorang dikatakan seseorang ketika mengatakan hadza amrun ma'ruf, ini perkara yang sudah ma'ruf, diketahui. Artinya karena orang itu sudah terbiasa, sudah tenang dengan hal tersebut. Ya, makanya disebutkan di sini pengertian secara bahasa. Ma'ruf artinya adalah masakanat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi, sesuatu yang jiwa ya yang dirasakan tenang oleh jiwa manusia, yang jiwa manusia merasa tenang dan tentram kepadanya. Ini sesuai sesuatu yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tentang pengertian al-ma'ruf, ya, artinya sesuatu yang jiwa merasa tenang dan tentram kepadanya. Ya, makanya dalam pengertian secara syariat tentu menguatkan makna ini ya dan semakin memperjelasnya. Pengertian al-ma'ruf di dalam syariat, kullu ma amarallahu bihi au nadaba ilaihi min a'malil birri wal khair, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah atau dianjurkan di dalam Islam, ya, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, baik itu wajib atau dianjurkan oleh Allah, ya, berarti sesuatu yang bersifat anjuran atau sunnah dari perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi semua perbuatan yang baik, ya, baik itu yang diwajibkan maupun dianjurkan dalam Islam, itu namanya ma'ruf. Ya, sampai dibawakan di sini pernyataan Imam At-Tabari yang mengatakan ketaatan kepada Allah, kebaikan-kebaikan, amalan soleh itu dikatakan ma'ruf dalam Islam, ya, karena li'annahu mimma ya'rifu ahlul iman, karena inilah hal yang dikenal oleh orang-orang yang beriman dan mereka tidak mengingkari perbuatan tersebut. Ya, ini orang-orang yang beriman menyukainya, mengenalnya, dan jiwa mereka tenang ketika melakukannya. Itu kurang lebih makna daripada al-ma'ruf secara bahasa maupun secara syar'i. Sekarang mungkar, kemungkaran dalam bahasa kita juga bahasa Indonesia sudah terkenal. Mungkar, ya, secara bahasa itu artinya ada hilaful ma'rifah, ya, lawan dari sesuatu yang dikenal. Maka disebutkan dalam pengertian bahasa secara bahasa Arab, mungkar itu adalah mastauhashat minhun nafsu walam yakbalhul qalbu, sesuatu yang dianggap asing oleh jiwa manusia dan tidak diterima oleh hatinya. Sesuatu yang dianggap asing oleh jiwa manusia dan tidak diterima oleh hatinya. Nah, adapun secara syariat, ya, secara syariat pengertian mungkar adalah kullu ma qabbahahu Allahu aw naha anhu nahya tahrimin aw tanzihin minal ma'asi wal makruhat, segala sesuatu yang disebutkan keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarangnya, baik itu dilarang dalam bentuk secara haram, ya, yang hukumnya haram, maupun yang disebut secara makruh tanzih, ya, sesuatu yang dibenci dalam syariat berupa perbuatan-perbuatan maksiat dan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas dinamakan dia mungkar karena orang-orang yang beriman mengingkarinya, ya, menganggapnya sesuatu yang tidak baik. Nah, maka dari sini kita ketahui ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, kita perintahkan bukan hanya kepada hal-hal yang wajib saja, tapi juga kita anjurkan masyarakat kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat anjuran dalam Islam, meskipun tentu penekanannya akan berbeda ketika kita memerintahkan hal-hal yang wajib dengan perkara-perkara yang
sekedar anjuran dan tidak sampai wajib, sebagaimana waktu kita melarang dari kemungkaran, bukan hanya kita melarang hal-hal yang diharamkan saja, tapi kita juga melarang dari perkara-perkara yang makruh, ya, perkara-perkara yang dibenci dalam syariat, meskipun berbeda penekanan antara melarang perkara-perkara yang mungkar, yang haram, dan perkara-perkara yang bersifat makruh. Barakallahu fikum. Itu kurang lebih ringkasan dari penjelasan daurah yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, yang dibawakan dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, dari kitab beliau Sittu Duror min Usuli Ahlil Athar, ya, 6 mutiara dari prinsip-prinsip dasar Ahlul Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Hadis. Ya, ini masih muqaddimah juga. Ya, beliau di sini ya menyebutkan bahwa kitab ini asalnya dari kitab besar beliau, ya, kitab asal yaitu kitab Madarikun Nadhar fi Siyasati Syar'iyyah. Intinya kitab ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau metode pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kesimpulannya ya ada 6 prinsip dasar yang dibahas, yang kemudian nanti akan dirinci dalam sesi kajian di daurah ini insyaallah. Pertama, prinsip dasar yang pertama, ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang kedua, at-tariqu wahidun, jalan yang benar, jalan yang lurus itu cuma satu, ya. Kemudian yang ketiga, tariqul kitabi was sunnati ala fahmi salafis salih, jalan yang benar itu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW berdasarkan pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Kemudian prinsip dasar yang keempat, nailu su'dudi bil ilmi, meraih kemuliaan, meraih ketinggian itu dengan ilmu. Kemudian al-aslul khamis, ya, prinsip dasar yang kelima, ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, membantah orang yang menyimpang dalam Islam, orang yang menyimpang dari pemahaman Islam yang benar. Ini termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar yang diperintahkan dalam agama. Kemudian yang keenam, at-tasfiyatu wat tarbiyah, dalam mendidik umat ini ada tasfiyah, membersihkan kesalahan-kesalahan, kemudian mendidik mereka di atas pemahaman Islam yang telah dibersihkan dari kesalahan-kesalahan tadi. Nah, jadi ini penjelasan tentang prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang mereka itu adalah Ahlul Hadis wa atba'ul athari was salafiyun. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti metode pemahaman yang diambil dari petunjuk Rasulullah SAW dan penjelasan-penjelasan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ini berhubungan dengan ringkasan, ya, dari 2 kitab tersebut, yang semoga di kesempatan kajian kali ini kita bisa mengambil manfaat. Insyaallah untuk kelanjutan dari ringkasan kajian-kajian ini akan senantiasa disampaikan di dalam sesi penjelasan ringkasan kajian dari daurah yang diadakan di kota Solo ini dari 2 syekh tadi, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani hafizahumullah ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua, menjadi sebab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan di dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat terkait dengan pembahasan daurah yang ke-7 yang diselenggarakan di kota Solo, dan di kesempatan pagi ini kita simak ringkasan 2 kitab yang dikaji dan dibahas dari kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab Sittu Duror, yang merupakan satu bagian pembahasan yaitu pembahasan kitab Bayanul Manhaj, ya,
Ahlus Sunnati bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yang merupakan satu bagian dari kitab Sabilur Rasyad fi Taqriril I'tiqad. Kemudian juga yang kedua kitab dari Syekh Abdul Malik Al-Jazairi hafizahullahu taala yang berkaitan dengan pembahasan kitab Sittad Durar. Dan insyaallah pembahasannya akan dilanjutkan kembali di kesempatan daurah hari ini dan sampai hari Sabtu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah ilmu yang bermanfaat dari ringkasan pembahasan ini. Dan insyaallah para pemirsa Roja TV bisa menyimak ringkasan di setiap subuh ba'da subuh di pukul 5.30 insyaallah, dan juga pada waktu siang di pukul 1.15 dalam ringkasan daurah syariah yang ke-7. Demikian dan semoga bermanfaat, dan kami serta kru yang bertugas dari daurah syariah di Kota Solo undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.